Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa ma wala ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Muhajirin, yaitu jamaah Isya, insyaallah juga dilanjutkan dengan jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah kita semakin 2/3 ini sepertinya seperti babak penyisihan, semakin ada kemajuan sabnya, apalagi hujan ya. Baru ada hujan kita sudah ada alasan untuk tidak berjamaah. Ya, mudah-mudahan di rumah sholat. Kalau di Palestina hujannya peluru ya. Nah, ini masih juga anak-anak kita, saudara-saudara kita berangkat sholat di mana saja. Ini kita syukur, kita puji dan puji syukur tentu saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih aman, masih sehat, bisa sholat di masjid. Karena bulan puasa ini sholat sunnah pahalanya itu sama dengan sholat wajib. Sedangkan sholat wajib akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi sayang sekali kalau tidak kita raih Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah bagi kita semua, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seperti kita saat ini yang masih istiqomah menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita kelak akan boleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tausiah singkat ini tentu saja saya akan menyampaikan, bukan mengajari, mengingat apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz terdahulu, yaitu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, sebagaimana dalam Al-Qur'an kita mengajak kepada kebaikan dan kesabaran. Kemudian juga kita diperintahkan balighu anni walau ayah, sampaikan ya kepada sesama kita muslim walaupun hanya satu ayat. Tentu saja ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi malam hari ini atau tema kita malam hari ini, sebagian umat Islam yang sudah meninggal atau wafat itu ada yang menyesal. Ya. Menyesal, apakah bahasa Jawanya itu ya? Ketun ya. Mengapa saya dimafatkan? Ya. Karena saya belum, atau yang bersangkutan belum banyak bersedekah. Kira-kira itu ya. Tidak belum sholat, belum puasa. Dia minta dikembalikan ke dunia karena dia belum bersedekah. Nah, mari kita lihat. Ajaran Islam di dalam Al-Quran sudah dibacakan beberapa penceramah terdahulu, yaitu di dalam Al-Baqarah 183, bahwa tujuan puasa adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya, kita ingin mencapai derajat takwa. Derajat yang paling tinggi, derajat yang paling mulia itu adalah takwa, bukan kaya. Bukan juga miskin, ya, bukan juga pejabat, ya, bukan juga rakyat biasa. Nah, ini mari kita lihat. Derajat takwa ini derajat yang paling tinggi. Ya, derajat yang pertama kalau kita lihat adalah muslimin. Ini namanya muslimin, baru derajat pertama ini. Ya, derajat kedua mukminin. Yang namanya mukmin ini sudah meningkat derajat kedua. Yang ketiga muhsinin. Ya, jadi muslim, kemudian orang beriman, muhsin orang yang qanaah, baik, ya, muhsin, ihsan.
Yang keempat, mukhlisin. Nih, Pak Abi Mukhlis dan Haji Abdul Mukhlis sudah tingkatan yang keempat. Setingkat lagi. Ya. Orang yang ikhlas. Ya. Ikhlas dalam segala hal. Kira-kira ukuran ikhlasnya seperti apa? Banyak di Al-Quran. Yang kelima adalah muttaqin. Nah, ini derajat yang paling tinggi. Bukan ganteng, bukan juga cantik, bukan juga lain-lainnya. Tetapi inda aqlamakum indallahi atqakum. Jadi yang paling tinggi dari Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, kemarin di kajian subuh Ahad yang lalu itu dijelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Di dalam, saya tidak akan sebutkan satu-satu. Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 dari mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Bahwa kitab itu Al-Qur'an itu menjadikan petunjuk, ya, dan tidak ada keraguan bagi orang takwa. Orang takwa situ ada disebutkan 5 ciri. Coba dibaca nanti dalam Al-Baqarah dari mulai ayat 3 sampai 5. Kemudian di Ali Imran juga yang sudah sampaikan pada kajian subuh 2 minggu yang lalu atau 2 Ahad yang lalu, itu ada 4 ciri. Ya. Salah satunya di masing-masing surat tadi adalah menginfakkan sebagian rizkinya. Kalau di Al-Baqarah, kalau di Ali Imran dia berinfak, ya, menginfakkan sebagian hartanya atau rizkinya baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Jadi kalau kita sedekah tidak harus menunggu kaya. Miskin sedikit nggak apa-apa, kaya lebih banyak. Yang bagus miskin banyak, ya. Kaya lebih banyak. Tuh, tapi tetap dikatakan oleh Allah sebahagian, ya. Kemudian di Al-Ahzab ayat 35 itu ada 10 ciri orang takwa itu. Coba bukan Al-Ahzab ayat 35 itu ada 10 ciri. Salah satunya juga adalah menginfakkan sebagian rizkinya. Nah, para ulama yang disebut dengan sedekah itu ada infak, ya. Ya. Ada infak di situ. Ada juga zakat. Kalau infak itu tidak ditentukan, tapi kalau zakat ditentukan. Zakat itu 2,5% untuk misalnya penghasilan, tapi untuk yang lain mungkin berapa persen, ya. Untuk emas juga 2,5% dan sebagainya. Nah, di dalam surat Al-Muttaqin itu saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qablu ayyati ahadakum ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya, illa ajalin qarib min sadaqah akuna minas sholihin. Jadi disebutkan di situ, dan berinfak atau infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu setelah kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, saya menyesal, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematian atau mengembalikan saya dari alam barzah ini sedikit waktu saja, barang sehari misalnya, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi itu sebenarnya penyesalan. Mengapa kira-kira tidak sholat, tidak minta dikembalikan untuk sholat? Kalau sholat untuk pribadi, ya. Kalau ibadah puasa juga untuk pribadi. Ibadah-ibadah yang lainnya juga untuk pribadi. Tetapi sedekah di samping untuk pribadi, manfaatnya ada untuk orang lain. Nah ini, ya, menyesalnya seorang yang sudah wafat dalam barzah ingin dikembalikan, ingin ditunda kematiannya, dia ingin bersedekah. Untuk itu mari, ya,
Mari kami tidak mengharuskan sedekah itu harus semuanya seperti zaman sahabat Rasulullah. Ya. Tapi kita sebagian, ada ketentuannya. Ya. Tidak harus punya mobil satu, sedekahkan satu mobil misalnya. Tidak demikian. Kalau beberapa pendapat ulama, paling banyak sedekah itu sebenarnya 30%. Paling banyak. Ya. Tapi kalau zakat kan 2,5%. Mungkin kalau zakat pertanian ada yang 5% dan sebagainya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyesal, yuk kita sedekah. Yuk kita infak. Ya. Apalagi nanti di bulan Ramadan ini ada zakat fitrah. Kalau memang mengeluarkan zakat mal, coba dihitung apabila sudah nisab, ya bisa dikeluarkan 2,5%-nya, zakat profesi. Zakat profesi itu adalah zakat yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu pendapatan gaji, misalnya untuk pegawai negeri maupun swasta, atau mungkin yang wira swasta, atau yang praktek seperti dokter ya. Seperti dokter itu satu hari, misalnya dokter spesialis itu ada 20 pasien kali 500, sudah 10 juta satu hari kan. Jadi kalau satu bulan sudah nisab ya, sudah nisab, untuk itu bisa dikeluarkan 2,5%. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah paling banyak berinfak dan sedekah ini di bulan Ramadan. Untuk itu kami dari takmir masjid, dari DKM Masjid, mari kita mengajak, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang sedekah untuk masjid melalui kotak amal yang jalan setiap malam, atau yang di sebelah tiang itu juga ada, yang di rumah pun juga ada ya. Tapi juga silakan berinfak dan sedekah kepada fakir miskin langsung yang ada di sekitar kita. Jadi untuk mencari keridhaan Allah, mencari pahala Allah, mencari ampunan Allah ya, di bulan Ramadan ini, salah satunya di samping amaliyah Ramadan yang lain adalah berinfak dan bersedekah. Saya rasa itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kita tetap diberi kelapangan rezeki untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mencari bekal di akhirat. Terima kasih. Saya Iri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.